Apa? Nungguin yang lucu-lucu ya? Enggak. Kali ini nggak ada yang lucu-lucu ya. Kita langsung aja bahas. Check it out. Hai, dengan saya dan Andira. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara bikin grup reseller di WA ya. Jadi buat Anda nih yang pengen ngebuat grup resellernya di WA karena Anda nggak suka dengan platform lain, Anda hanya pengen menggunakan WA aja gitu ya untuk jualan dan juga untuk membina resellernya, Anda bisa menggunakan tips ini ya. Kenapa saya sharing tips ini kepada Anda? Karena saya pernah menggunakan cara ini untuk membangun pasukan reseller saya di WA. Oke, caranya seperti apa? Caranya simpel banget, hanya cukup dengan 3 langkah ya. Do it! 3 langkah. Yang pertama adalah Anda membuat grup diskusi ya. Nah, grup diskusi ini untuk siapa? Untuk reseller yang baru join. Nah, untuk reseller yang baru join, Anda buatlah grup diskusi untuk reseller yang baru ya. Kalau misalnya penuh gitu ya, udah 250 orang, Anda bisa buat beberapa grup. Misalnya reseller Anda ada ribuan gitu kan, reseller Anda ada banyak, ya mau nggak mau Anda harus membuat grup yang banyak ya, karena namanya grup WhatsApp itu terbatas hanya 256 orang ya, termasuk Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda cuma sendiri ya anggaplah 255. Tapi biasanya karena admin lebih dari satu, biasanya tuh admin anggaplah 6 orang gitu ya. Berarti Anda hanya bisa masukin 250 orang ke grup WhatsApp Anda ya. Nah, Anda buat grup diskusi dan juga grup materi. Nah, jadi Anda bikin 2 grup ya, teman-teman, bikin 2 grup yang saling berhubungan ya. Nah, grup diskusi ini tujuannya untuk apa? Grup diskusi tujuannya untuk saling bertanya dan saling sharing sesama reseller bersama mentor gitu ya. Nah, kalau grup materi ini tujuannya adalah grup untuk mentor membagikan materi. Supaya apa? Karena gini, kalau misalnya grupnya disatukan dengan grup diskusi, biasanya materinya bakal tenggelam. Dan reseller yang pengen nyimak materinya lagi itu bakal kesusahan ya. Nah, kecuali memang Anda bisa menyiapkan rekapan materinya. Nah, menurut saya pribadi teman-teman, kalau misalnya Anda bikin grup di WA, lebih baik dipisah seperti ini ya. Apalagi WA itu kan notifnya tuh cepat banget ya, karena memang menjadi messenger utama kita gitu ya. Lebih baik dipisahin aja ya. Jangan dicampur. Tujuannya di grup diskusi ini apa? Tujuannya grup diskusi ini adalah Anda bisa melatih dan memfilter mana sih reseller yang aktif dan juga yang enggak. Kalau misalnya Anda punya 250 reseller gitu ya. Anda punya 250 reseller nih misalnya. Ternyata yang aktif itu hanya sekitar 30%. Berarti sekitar 75 orang. 75 orang ini nanti kalau misalnya dia selalu mencapai target, Anda bisa pindah dia ke grup lanjutan ya. Pindahkan dia ke grup lanjutan. Kenapa dipisah gitu ya? Kenapa dipisah yang jualnya biasa-biasa aja sama yang jualnya rame? Karena supaya kita bisa nge-treat mereka beda gitu. Sekarang gini, kalau Anda punya reseller banyak gitu ya. Anda punya reseller banyak, ada yang jualnya asal-asalan, nggak mau jualan, sama ada yang jualnya rajin. Lebih baik kalau misalnya Anda punya budget untuk membahagiakan reseller, Anda mau fokusin ke yang nggak jualan, apa ke mereka yang rajin. Ya, kalau saya pribadi pasti akan mengutamakan reseller kita yang rajin ya. Nah, kalau reseller yang ini diperhatiin nggak? Ya diperhatiin, tapi gini caranya supaya mereka bisa diperhatiin, mereka harus selesaiin dulu tugasnya gitu. Karena percuma kita kasih reward ini, promo ini, ya kalau mereka nggak jualan buat apa juga gitu promonya, ya kan? Nggak akan guna juga gitu kalau kita bikin promo sama orang yang malas jualan teman-teman. Makanya gini, di sini tugas kita adalah ngebenerin dulu mindset mereka supaya yang tadinya nggak mau gerak akhirnya mau gerak, yang tadinya nggak mau jualan akhirnya jualan, yang tadinya malas-malasan akhirnya mau rajin ya. Nah, ketika mereka udah terbentuk, pindahin ke grup lanjutan karena di sini diskusinya pasti lebih enak. Karena apa? Karena mereka udah lolos dari namanya mindset alien gitu kan, dimana si mindset alien ini tuh ya bikin mereka mager, malas gerak, negatifan gitu kan, ada kendala dikit nyerah gitu. Nah, ketika Anda udah membuat grup lanjutan ini, nanti ketika diskusi Anda bikin promo, Anda bisa share juga ke sini gitu ya, hasil dari grup ini. Nih, kalian kalau misalnya jualnya rajin, nanti kalian bisa contoh si reseller-reseller yang udah masuk grup ini. Nanti Anda bisa jelaskan juga ketika di sini ya, kalau Anda berhasil achieve segini, lalu Anda masuk grup lanjutan, Anda akan punya relasi dengan orang-orang yang jualnya banyak ya. Kalau misalnya Anda punya teman yang jualnya banyak, ya otomatis jualan Anda juga pasti bakal banyak. Jadi Anda bisa tawarkan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka tuh merasa ada rewardnya ya. Reward dari grup biasa naik ke grup VVIP ya.
Nah, grup lanjutan. Nah, nanti grup lanjutan ini Anda bisa bikin lagi satu grup lagi misalnya. Anda bisa bikin lagi grup misalnya Big 10 gitu ya. 10 besar gitu kan. Atau misalnya 20 besar atau 30 besar, bebas Anda atur sendiri berapa besar gitu ya. Intinya di sini adalah grup-grup para top sales Anda ya. Para top sales. Nah, Anda bisa pisahkan para top sales Anda dengan yang biasa dan juga yang lanjutannya ya. Supaya apa? Tujuannya kalau Anda udah punya top sales, Anda bisa beri mereka treat khusus ya. Supaya mereka jualnya makin menggila lagi. Karena gini, biasanya reseller-reseller yang bisa masuk ke jajaran top sales teman-teman, ya tentu mereka pasti memiliki teknik jualan yang khusus dibanding reseller yang biasa gitu ya. Biasanya mereka bisa Facebook Ads, biasanya mereka bisa endorse atau paid promote, atau mereka memang jago jualan offline-nya gitu ya, atau mereka memang jago organik, yaitu biasanya mereka memiliki sesuatu yang berbeda dibanding reseller-reseller yang jualannya nggak laku. Yes, tentu betul banget ya, mereka pasti memiliki sesuatu, karena ya kalau mereka nggak punya apa-apa, mana mungkin jualannya bisa laku ya. Karena menurut saya pribadi teman-teman, skill jualan itu adalah skill yang kita raih, yang kita dapatkan, nggak instan tiba-tiba ada gitu aja gitu ya. Itu perlu latihan, itu perlu jam terbang. Nah, ketika mereka bisa menjadi top sales, tentu mereka biasanya sudah memiliki yang namanya jam terbang. Oke, nah jika Anda misalnya pengen membangun grup reseller di WA, Anda sebenarnya bisa menggunakan banyak cara, tapi ini adalah salah satu cara yang bisa Anda gunakan dan juga saya rekomendasikan ya. Oke, jika misalnya Anda pengen belajar gitu ya seputar hal seperti ini dan lebih detail lagi, Anda bisa ikut di e-course saya di e-course Was Many Machine ya. Nanti di sana saya akan mengajarkan Anda bagaimana caranya Anda bisa memiliki banyak reseller walaupun cuma jualan di WhatsApp ya. Karena nanti saya akan jelaskan frameworknya seperti apa, dan Anda bisa belajar dan juga langsung praktek selama 30 hari full ya. Oke, jika Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa like dan juga share video ini kepada teman Anda yang mungkin pengen ngebangun reseller, bikin grup reseller di WA tapi masih bingung ya. Anda bisa share video ini, siapa tahu videonya bermanfaat buat mereka. Jika Anda masih memiliki pertanyaan seputar video seperti ini, yuk diskusi di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab pertanyaan Anda, entah melalui komen ataupun saya buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya doakan semoga jualan Anda laris manis dan Anda bisa segera membangun mesin uang Anda walau cuma jualan di WhatsApp. Saya Danandira, sampai ketemu di next video. Bye-bye.